Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jamaah salat Jumat yang berhadir, marilah kita memuji Allah, mengucapkan syukur kepadanya atas segala rahmat, segala karunia, segala nikmat yang kita terima, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, baik yang kita usahakan atau tidak kita usahakan, yang kita doakan atau yang tidak kita doakan. Untuk semua yang kita terima itu kita ucapkan alhamdulillah sesering mungkin dan sebanyak mungkin di semua kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, para pengikut dan semua pengikut kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau sampai ke hari kiamat nanti. Membaca salawat kepada Rasulullah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah dan malaikat membacakan salawat untuk Nabi Muhammad, dan kita umat Islam disuruh membaca salawat sebanyak-banyaknya, semampu yang bisa kita kerjakan. Pada kesempatan singkat ini, khatib ingin mengulas beberapa ayat Al-Quran dalam hubungan dengan keberadaan kita sebagai manusia di atas alam ini. Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi dan berbakti kepadanya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan penciptaan manusia. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Diminta oleh Allah untuk kita yakini, kita imani, kita percayai, kita tanamkan sepenuh hati di dalam diri kita bahwa hidup kita, keberadaan kita di dunia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintahnya, untuk mematuhi semua peraturan yang ditentukannya di dalam Al-Quran. Jamaah yang terhormat, perintah Allah untuk mematuhi Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menjadi hamba yang menyembahnya, bukanlah sebuah perintah yang begitu-begitu saja, bukanlah sebuah perintah tanpa tujuan dan tanpa sesuatu yang bisa difikirkan. Allah menyatakan dalam ayat yang lain bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah mengabdi kepadanya. Sambil mengabdi, manfaat dari mengabdi kepada Allah, bukti kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tertuang dalam sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengabdi kepada Allah, kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah adalah untuk mensejahterakan kita di dunia, untuk membahagiakan kita di dunia, dan juga membahagiakan kita di akhirat nanti, mensejahterakan kita di akhirat nanti. Sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah, dua hal ini harus kita camkan, bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk sejahtera, untuk berbahagia, bukan untuk menderita. Sekiranya seorang muslim yang baik merasa bahwa dia tidak apa-apa menderita di dunia, dia rela mengalami sepahit apapun keadaan di dunia ini, asalkan dia berbahagia di akhirat nanti. Rasulullah menegur orang tersebut. Rasulullah berkata kepada orang seperti ini, Allah tidak rugi sekiranya kamu berbahagia di dunia, dan Allah tidak untung kalau kamu menderita
di dunia ini. Itu semuanya terpulang kepada kamu. Tapi Allah menginginkan kamu berbahagia di dunia sebagaimana berbahagia di akhirat nanti. Kita tidak boleh memilih salah satu dari keduanya. Kita mesti menyeimbangkannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika kamu berada di dunia, persiapkanlah bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, karena kehidupan di akhirat lebih panjang, lebih kekal dari kehidupan di dunia. Tetapi jangan sampai persiapanmu untuk akhirat, bekalmu untuk akhirat menjadikan kamu menderita atau tersiksa di dunia ini. Hadirin jamaah yang terhormat, kita mesti menyeimbangkan hidup untuk berbahagia di dunia dan di akhirat ini, karena itu adalah ajaran agama kita. Perintah ini bisa kita didapatkan dalam banyak ayat yang lain. Lalu bagaimana ini kita dapatkan? Jadi di dalam ayat yang lain disebutkan, kalau umpamanya di surat Wal Asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi di sini dikatakan untuk orang-orang yang beriman, orang yang mengabdi kepada Allah, orang yang sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat, ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kedua-dua ini sejajar. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita untuk berbahagia di akhirat nanti, ini harus diimbangi dengan amal saleh. Amal saleh ini adalah segala sesuatu yang mensejahterakan kita di dunia, segala amal, segala perbuatan yang mensejahterakan kita di dunia dan juga mensejahterakan kita di akhirat nanti. Ini keseimbangan antara atina fid dunya hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah amanu wa amilus shalihat. Kemudian dua hal ini, amilus shalihat ini, beriman dan beramal saleh ini, beriman dan berislam ini dijelaskan kembali di dalam Al-Quran itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ayat ini sering diterjemahkan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Tetapi khatib merasa ayat ini lebih tepat sekiranya kita terjemahkan dengan tawasau bil haqqi, saling ingat mengingatkan. Kalau kita menyatakan sesuatu, kalau kita mengucapkan sesuatu kepada orang, maka kita selalu menyatakan kebenaran. Kita tidak pernah berbohong, kita tidak pernah menipu, kita tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kita selalu menyatakan apa yang seharusnya dengan santun, dengan lembut. Isinya adalah kebenaran, tapi cara menyampaikannya dalam ayat yang lain disebutkan mesti dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bijaksana, yang bisa meyakinkan orang lain, yang bisa menjadikan orang lain percaya kepada kita bahwa yang kita sampaikan itu betul-betul kebenaran yang disampaikan dengan niat ikhlas. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Watawasau bis sabri biasa kita terjemahkan dengan kesabaran. Tapi kalau ayat ini kita perhatikan dan makna kata-kata sabar kita teliti di dalam bahasa Arab, maka sebetulnya sabar itu lebih tepat kita terjemahkan dengan kegigihan. Jadi tawasau bis sabri artinya kita mengajak orang untuk selalu gigih dalam semua kegiatannya, selalu sungguh-sungguh dalam apapun yang dia kerjakan, tidak pernah menyerah, tidak mudah kalah. Jadi bukan dalam arti mengalah untuk tidak berusaha lagi. Mungkin sekiranya ada hambatan kita berhenti, tetapi tidak bermakna itu tidak dilanjutkan lagi.
Jadi kalau kita sudah menetapkan sebuah tujuan, kita merasa bahwa itu perlu, maka kita akan mengerjakannya dengan sungguh hati. Kalau ada hambatan, kita akan fikirkan bagaimana hambatan itu mesti diatasi. Apa jalan keluar yang mesti kita cari agar kesukaran ini tidak menjadi kendala yang berkepanjangan. Ini sebetulnya makna sabar. Jadi sabar itu bukan mengalah dalam arti melepaskan kesempatan lalu menyerahkannya kepada orang lain, lalu kita tidak apa-apa. Tapi sabar ini bermakna sebuah tujuan itu akan bisa kita capai berapapun lamanya waktu yang diperlukan, berapapun biaya yang mesti kita keluarkan, karena tujuan itu kita anggap bermanfaat, tujuan itu sesuatu yang sangat penting. Ini yang dimaksud dengan sabar. Kemudian kalau kita lihat ayat Al-Quran, masih ada satu hal lagi yang diminta kita wasiatkan. Ini tadi di dalam surat Al-Asri ini tadi ada dua, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saya ulangi, tawasau bil haqqi, berwasiat, saling ingat mengingatkan untuk selalu berada pada kebenaran, saling ingat mengingatkan untuk selalu gigih di dalam berusaha. Sebuah lagi, wa tawasau bil marhamah. Ini disebutkan di dalam surat Al-Balad. Tawasau bil marhamah bisa kita terjemahkan dengan saling ingat mengingatkan untuk selalu berkasih sayang. Saling ingat mengingatkan untuk selalu menjaga ukhuwah. Saling ingat mengingatkan untuk tidak mengejek, untuk tidak merendahkan, untuk selalu menghargai orang lain. Hadirin jamaah yang terhormat. Jadi kalau kita kembali kepada tujuan hidup yang dinyatakan Al-Quran adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pengabdian ini bertujuan untuk kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti. Kesejahteraan ini dengan kalimat lain disebutkan hablun minallah dan hablun minannas. Kesejahteraan ini juga disebutkan dengan iman dan amal saleh. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ini betul-betul berada dalam naungan Allah. Bukan kebahagiaan di dunia untuk kehancuran atau kerugian di akhirat seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian amalan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan untuk tiga hal tersebut adalah tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, dan tawasau bil marhamah. Kita selalu berusaha berada di atas kebenaran, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak menipu, dan tidak mau juga dizalimi serta dibohongi atau dirugikan. Kemudian kita selalu menjaga ukhuwah, menjaga kasih sayang di antara kita, di samping juga tawasau bisabri, gigih dalam upaya mencapai semua tujuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian merasa khawatir, merasa was-was sekiranya nanti kalian meninggalkan keturunan kalian itu dalam keadaan lemah yang tidak bisa menghadapi masa depannya. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah selalu kalian menyatakan kebenaran. Ibadallah,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله Sawu sufufakum, mari kita luruskan shaf rapat dan rapi. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.